Itu. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di pagi hari ini saya lihat kok masih lemas nih anak-anak ya. Padahal tadi sudah dimulai dengan salat duha, ngaji, sudah kok masih lemas nih, ada apa ini? Ada apa ini? Kira-kira kok anak-anakku sekarang sini sudah tidak semangat ya. Kita harus semangat ya tiap hari anak-anakku sekalian. Ya, karena bagaimanapun Ya, seorang muslim itu harus memiliki semangat yang tinggi dalam kehidupan kita ya. Ya, kita bersyukur ya kita dipertemukan pada kesempatan kali ini di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang di rumah juga orang tua kita juga Allah berikan kesehatan. Ya, ini anak-anak sekalian, ini ada bangku yang kosong nih, ada 2 ya. Kok ada yang tidak masuk ini? Mungkin ada informasi, nanti informasikan ke Pak Guru. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai semuanya, ya mungkin ada informasi ini ada yang hadir cuman sekian ya, ada 2 orang yang tidak masuk ini. Bagaimana kabarnya ini? Mungkin ada yang bisa menginformasikan. Di sini ada Nur Hidayah. Kemana temannya ini? Sudah izin? Hadir Bapak, tapi barusan itu Bu Siti Nurhayati telepon saya nggak bisa masuk kelas, nggak tahu kenapa ya Pak ya. Baik, apa? Ya mudah-mudahan kita selalu semangat ya semuanya ya. Ini ada Siti Aminah di sini. Wah, selalu ceria ini ya. Ya. hadir Bapak. Iya, alhamdulillah. Ya, semoga kita semangat untuk memulai pagi ini dengan kebaikan-kebaikan, yang mana tadi bisa dimulai dengan kebaikan kita. Mudah-mudahan kita ikhlas ya dengan salat duha kita, dengan mengaji kita, tilawah kita, dan murojaah kita, dan menghafal kita. Baik, anak-anak sekalian ya, Bapak Guru akan memulai pagi ini langsung saja ya, karena kita sudah hadir di sini dengan baik. Ya, kita akan siap belajar ya semuanya ya. Siap. Oh, alhamdulillah. Kesiapan kalian, saya lihat di atas meja kalian masih kosong ini. Berarti kalian belum siap untuk menghadapi pelajaran ini. Ketika Pak Guru masuk ini, kira-kira pelajaran apa ini? Kalau Pak Sugiono masuk. PAI. Ini anak-anak SMP sudah Bu Nur Hidayah ya, ini sudah anak SMP ya. Berarti PAI. Saya lihat di mejanya belum ada buku PAI, belum ada buku sama sekali ini. Berarti harus siapkan. Dari kemarin-kemarin Pak Sugi sudah bilang, ketika kita siap menghadapi pelajaran, maka tandanya adalah kalian sudah menyiapkan buku pelajaran masing-masing. Gitu ya. Baik anak-anak sekalian ya, untuk mengawali daripada pembelajaran kita kali ini, saya akan bertanya kepada kalian ya, sambil menyiapkan buku paket kalian. Silakan sambil lalu mendengarkan pertanyaan Pak Sugiono ya. Yang bisa jawab silakan jawab ya. Kemudian yang tidak bisa jawab nanti bisa mencari jawabannya di buku paket ya. Oke, pertanyaannya adalah nanti kita akan belajar tentang Al-Quran terkhusus dengan masalah tajwidnya. Dan kebetulan pada kali ini kita akan membahas tentang masalah Al-Quran ya, tentang bagaimana pedoman hidup. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita harus bisa dulu membaca Al-Quran. Salah satunya adalah kita akan mengenal tentang masalah tajwid, yaitu tentang al. Nah nanti ya kita akan, mungkin kalian kemarin itu di sekolah sebelumnya pernah belajar tentang al. Al itu ada 2. Al-Qamariyah dengan Al-Samsiyah. Oke, sudah pernah dengar? Coba kira-kira apa yang kalian tahu tentang 2 definisi tersebut? Al-Qamariyah dengan Al-Samsiyah. Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan Pak Sugi. Mungkin Siti Aminah ini mulai senyum-senyum, kayaknya sudah tahu ini jawabannya ya. Coba silakan, apa itu Al-Qamariyah atau Asy-Syamsiyah saja? Satu saja dijawab, tidak masalah. Saya belum terlalu paham ya Pak ya, cuman yang saya ketahui itu Al-Qamariyah itu adalah alif lam yang
sukun gitu. Kalau Syamsiah itu depannya ada tasdid gitu aja yang saya tahu gitu Pak. Ya, ya, baik. Mungkin ada yang bisa menyempurnakan. Ini oh di pojok itu ada Nur Aini. Silakan Mbak Nur Aini. Gimana Mbak? Apa ada yang nyantol dengan Al-Qamari dengan Asyamsiah? Mungkin Nur Hidayah bisa menjawab atau Nur Hayati di sini? Mana Nur Hayati? Pak Ustadz, saya enggak bisa. Oh begitu, Nunggu baik, penjelasan baik, dari Pak baik. Ustadz saja. Baik, tapi bawa buku paket kan? Pagi ini tidak lupa lagi, kemarin-kemarin tuh lupa terus. 2 pertemuan ya. Buku paketnya. Nah, baik. Karena tadi sudah dijawab oleh Siti Aminah, alhamdulillah sudah mulai menjurus sebenarnya. Tapi untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya, mari kita belajar bersama. Siap belajar pagi hari ini? Bu Siap. Nur Hidayah siap Siap. belajar? Oke, semangat ya. Siap, Pak. Oke, baik. Selanjutnya silakan buka buku paket kalian. Kemudian silakan pelajari 10 menit. Ya. Bab itu mengenai Al-Samsiyah itu dengan Al-Qamariyah ada pada halaman 6. Silakan kalian buka dulu. Pak Guru kasih kesempatan 10 menit sambil lalu Pak Guru menyiapkan video yang akan kita saksikan sebentar lagi. Baik. Itu ya. Baik anak-anak sekalian ya, karena sudah waktunya 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7. Babnya yang pertama yaitu materi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah membaca dan mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-59 dan Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-64. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Di sini kita punya Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Sekarang kita akan coba untuk membacakannya terlebih dahulu. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat yang ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membaca Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-64. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Surah An-Nahl ayat yang ke-64. Dan kami tidak menurunkan kitab ini kepadamu, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita sudah membaca Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-59 dan Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-64. Nah, di dalam surat ini kita akan mencoba untuk memahami dari hukum alif lam. Di hukum alif lam ini ada dua. Yang pertama adalah syamsiyah. Syamsiyah itu artinya matahari. Kenapa disebutkan matahari? Karena ketika ada hukum alif lam syamsiyah, maka hurufnya itu seperti matahari yang menutup cahaya bintang. Jadi hurufnya itu akan melebur. Alif lamnya itu akan melebur kepada huruf di depannya. Nah, biasanya ditandai dengan tanda tasydid.
Kemudian yang kedua ada yang namanya hukum alif lam komariah. Nah, alif lam komariah ini maksudnya komar itu artinya adalah bulan. Kenapa disebut bulan? Karena ketika ada alif lam bertemu dengan huruf komariah, maka layaknya seperti cahaya bulan, tidak menutupi cahaya bintang. Maka hurufnya itu dibacanya terang. Nah, biasanya ditandai dengan tanda sukun. Nah, untuk huruf-huruf syamsiah ini hurufnya yaitu ta, tha, dal, dzal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, lam dengan nun. Kemudian untuk huruf komariah, hurufnya ada alif, kemudian ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dengan ha. Nah, contoh misalkan di sini. Nah, di sini ada ar-rasula. Nah, alif lam ini tidak dibaca. Jadi layaknya seperti matahari yang menutup cahaya bintang. Jadi bintangnya tidak terlihat, tertutup oleh ro-nya. Jadi dibacanya ar-rasula. Tidak dibaca al-rasula, tapi ar-rasula. Nah, ada tanda tasydid. Nah, ini yang paling bisa kita lihat jelas, yaitu adanya tanda tasydid. Kemudian di sini al-amri. Nah, alif lamnya kan dibaca. Jadi seperti bintang di saat malam hari. Kan cahaya bulan itu tidak menghalangi cahaya bintang. Jadi jelas dibacanya alif lamnya. Jadi al. Kemudian ada juga di sini wa rasul. Nah, di sini syamsiah. Nah, ada tanda tasydid. Nah, alif lamnya tidak terbaca. Kemudian di sini wal yaumil akhir. Nah, alif lamnya terbaca kan? Wal. Berarti komariah. Al-akhir. Nah, di sini juga sama, berarti komariah. Mudah ya, gampang ya. Nah, kemudian di sini al-kitab. Nah, alif lamnya kan dibaca jelas. Maka dia komariah. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum. Baik, anak-anak sekalian ya, karena sudah tadi kita lihat video yang tadi, kira-kira dari penjelasan tentang Al-Qamariyah dengan Asy-Syamsiyah, nah apa yang telah kalian dapatkan dari video itu? Silakan, tadi kan Nur Hidayah belum tahu ya, setelah melihat video dan membaca buku 10 menit, apa yang sudah diketahui? Silakan didiskusikan. Baik. Saya akan mewakili daripada video tadi sudah dijelaskan bahwasanya al-qamariyah itu adalah dibaca jelas ketika sudah bertemu dengan salah satu huruf ya yang disebut dengan al-qamariyah. Nah, sesuai dengan yang kalian lihat tadi ya. Nah, untuk selanjutnya ya karena waktu sudah tidak memungkinkan, maka tugas kalian adalah sekarang silakan buka Al-Quran kalian. Nah, buka surat An-Naba ya. Tugasnya adalah kalian mencari kata yang berimbuhan al, baik al-qamariyah atau asy-syamsiyah masing-masing itu 10. Nah, jadi al-qamariyah dengan asy-syamsiyah itu 10. Silakan keluarkan Al-Qur'annya dan buku tulis kalian. Silakan Nur Aini, kemudian Siti Aminah, Nur Hidayah, Nur Hayati. Silakan dibuka ya, langsung dikerjakan. Nah, baik, karena sudah mengerjakan semuanya. Nah, sekarang silakan tukar buku kalian. Ya, ditukar buku kalian dan saling mengoreksi. Nah, ada apa kira-kira
tugas yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan oleh teman kalian. Adakah kesalahan di sana atau sempurna mengerjakannya? Silahkan ditukar, yang kanan ke kiri, yang depan belakang, dan tak boleh mengoreksi punya sendiri. Ya, begitu. Nah, sekarang sudah jelas ya, sudah terpampang nyata, kalian sudah menyebutkan nilai teman masing-masing. Sekarang nilainya ada di Pak Guru. Nah, dari penjelasan ini, dari tugas ini sudah jelas bahwasanya sebagian dari kalian masih kurang mengerti tentang Al-Qamaridah dan Asy-Syamsiyah. Nantinya kita akan lanjutkan ya dengan pengayaan. Ya, kalian akan kita nanti akan membaca surat Al-Quran, dan nanti ketika bertemu dengan Al-Qamariyah nanti kita akan membacanya masing-masing. Nah, begitu. Jadi mungkin ada yang perlu didiskusikan dari anak-anak sekalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, waktunya sudah habis. Baik anak-anak sekalian ya, sebelum Pak Guru menutup ini, saya akan tutup dengan beberapa informasi atau nasihat buat kalian, bahwasanya dalam mempelajari Al-Quran kita tidak boleh berhenti, karena Al-Quran inilah yang nantinya akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah setiap hari, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Begitu teman-teman sekalian, begitu anak-anak sekalian ya. Selamat belajar, tidak bosan-bosan, dan begitu dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.